Halo, perkenalkan saya Nandariani Putri dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 Stike Sang Tua Tanjung Pinang. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas ujian praktek mata kuliah asuhan keperawatan penyakit tropis dan degeneratif dengan materi pneumonia. Kita masuk ke definisi pneumonia. Pneumonia ini merupakan suatu infeksi atau peradangan pada organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit, sehingga organ pulmonari alveolus yang berfungsi untuk menyerap oksigen dari atmosfer mengalami peradangan. Jadi, pneumonia ini dapat disebarkan dengan berbagai cara, yaitu pada saat batuk dan bersin melalui udara yang dihirup oleh seseorang yang tidak menderita penyakit pneumonia sama sekali. Selain itu juga, pneumonia merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bawah akut dengan gejala batuk disertai dengan sesak nafas dan juga timbul rasa nyeri pada dada. Biasanya penderita pneumonia ini mengalami peningkatan suhu badan karena adanya infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah. Ini menurut WHO tahun 2019. Selanjutnya, ini anatomi fisiologi dari sistem pernafasan. Di sini ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, terus ada rongga perut, rongga hidung, rongga mulut, epiglotis, paru-paru, alveolus, bronkiolus, dan bronkus. Setelah itu, ada manifestasi klinis dari pneumonia ini. Yang pertama demam, lalu yang kedua meningismus, terus ada anoreksia, mudah muntah, diare, nyeri abdomen, keluhan masal, batuk, bunyi pernafasan, ada juga yang mengorok dan mengi dan sakit tenggorokan. Selanjutnya, perjalanan penyakit pneumonia digambarkan dalam 4 fase, yaitu dari fase pertama, yaitu fase kongesti terjadi antara 4-12 jam pertama. Di mana eksudat serosa masuk ke dalam alveoli melalui pembuluh darah yang mengalami dilatasi dan bocor. Dan fase kedua yaitu fase hepatisasi merah terjadi 48 jam berikutnya, di mana paru tampak merah dan bergranula seperti hepar karena sel-sel darah merah, fibrin, dan leukosit PMN mengisi alveoli yang terjadi 48 jam berikutnya tadi. Yang ketiga itu ada fase hepatisasi kelabu terjadi setelah 3-8 hari, di mana paru kelabu karena leukosit dan fibrin mengalami konsolidasi dalam alveoli yang terserang. Fase terakhir adalah fase resolusi terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-11, di mana eksudat sudah mengalami lisis dan diresorpsi oleh makrofag sehingga jaringan kembali pada struktur semula. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi pneumonia ini sebenarnya bisa terapi dengan baik tanpa menimbulkan komplikasi. Namun akan tetapi ada beberapa pasien, khususnya kelompok pasien risiko tinggi, mungkin mengalami beberapa komplikasi. Komplikasinya seperti bakteremia atau sepsis, terus ada abses paru, ada efusi pleura dan kesulitan bernafas. Setelah itu ada penata laksanaan medis. Yang pertama itu bagi pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada bakteri dari vaksin dan antibiotik. Selanjutnya masuk ke klasifikasi pneumonia. Yang pertama ada klasifikasi pneumonia berdasarkan klinis dan epidemiologi. Yang pertama itu ada pneumonia komunitas. Pneumonia komunitas ini merupakan infeksi akut parenkim paru pada pasien yang telah mendapatkan infeksi dari masyarakat. Jadi sebagai penyakit menular, tapi penyakit ini juga menjadi penyebab kesakitan dan kematian utama di dunia. Lalu yang kedua ada pneumonia nosokomial, di mana pneumonia nosokomial ini merupakan pneumonia yang terjadi setelah 48 jam dirawat di rumah sakit dan dia disingkirkan semua infeksi yang terjadi sebelum masuk rumah sakit. Setelah itu ada pneumonia aspirasi. Di mana pneumonia aspirasi ini adalah infeksi dan peradangan pada paru-paru akibat masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Benda asing ini seperti air liur, muntahan, minuman, atau makanan. Gejala yang sering muncul akibat pneumonia aspirasi ini juga berupa batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Lalu pneumonia pada penderita imunokompromis. Ini adalah klasifikasi yang keempat, yang dimana pneumonia ini yang terjadi pada penderita yang mempunyai tahan tubuh lama.
Selanjutnya masuk ke klasifikasi yang kedua. Nah, klasifikasi yang kedua ini dia berdasarkan letak pada anatomi. Yang pertama itu ada pneumonia lobaris, di mana pneumonia lobaris ini terserang adalah seluruh atau segmen yang besar dari satu atau lebih pulmonari. Jadi apabila kedua paru yang terkena ini, maka hal ini sering disebut sebagai bilateral atau double pneumonia. Lalu yang kedua ada pneumonia lobularis atau bronkopneumonia yang terjadi pada ujung akhir bronkiolus yang tersumbat oleh eksudat atau cairan dan sel mukopurulen untuk membentuk bercak konsolidasi dalam lobus yang berada di dekatnya. Jadi pneumonia lobaris ini juga melibatkan seluruh atau sebagian besar dari satu atau lebih lobus paru. Nah, yang terakhir ini ada pneumonia interstisial, di mana pneumonia ini adalah kumpulan penyakit yang ditandai oleh membentuk jaringan parut atau fibrosis secara progresif pada jaringan paru-paru yang berada di sekitar alveoli. Jadi jaringan ini disebut sebagai jaringan interstisial. Setelah itu ada pemeriksaan penunjang pada pneumonia. Ini menurut Nur Arif AH dan Kusuma pada tahun 2015, pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pada pasien pneumonia, yaitu pertama ada sinar X, setelah itu ada biopsi paru, yang ketiga ada pemeriksaan kultur sputum dan darah, yang keempat itu pemeriksaan serologi, yang kelima pemeriksaan fungsi paru, yang keenam ada spirometrik statik, dan yang ketujuh bronkoskopi. Nah, yang terakhir ini saya berikan berupa pencegahan. Yang pertama itu ada vaksin influenza diberikan setiap tahun untuk seluruh anak berusia 6-18 bulan. Lalu ada vaksin trivalen inaktif atau vaksin influenza yang dilemahkan dapat diberikan pada pasien berusia 2-49 tahun. Dan terakhir untuk petugas kesehatan, cuci tangan sebelum Anda dan sesudah kontak dengan pasien untuk menggunakan sarung tangan dan steril. Nah, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.